benarkah kekayaan menjamin kesejahteraan hidup? Menurut Ibnu Khaldun, kesejahteraan merupakan harmoni sosial dan spiritualitas. Ia menyebutnya dengan istilah umron, yang berarti peradaban. Umron adalah kehidupan bersama yang terjalin atas dasar kerjasama, ta'awun, dan keadilan, adl. Keduanya menjadi syarat kelangsungan hidup manusia. Ibnu Khaldun menjelaskan, dengan kerjasama, manusia memperoleh makanan untuk kelangsungan hidupnya dan senjata untuk mempertahankan diri. Dengan demikian, sempurnalah hikmah Allah dalam menjaga keberlangsungan hidupnya dan kelestarian jenis manusia. Maka, kehidupan bersama ini merupakan kebutuhan mutlak bagi manusia. Tanpa itu, eksistensi mereka tidak akan sempurna dan tidak akan tercapai maksud Allah untuk membangun dunia melalui mereka dan menjadikan mereka sebagai khalifah. Inilah makna umron yang kami jadikan sebagai pokok bahasan ilmu ini. Yang perlu digarisbawahi bahwa manusia tidak mampu hidup sendiri. Ia perlu kerjasama untuk memperoleh makanan, kesehatan, dan perlindungan. Kerjasama ini bertujuan untuk membangun peradaban yang aman, teratur, dan sejahtera. Dunia ini bagaikan kebun, yang pagar pelindungnya adalah negara. Negara adalah kekuasaan yang menghidupkan syariat. Syariat adalah kebijakan yang dijalankan oleh sang raja. Raja adalah sistem yang didukung oleh tentara. Tentara adalah para pembantu yang dijamin kehidupannya oleh harta. Harta adalah rizki yang dikumpulkan oleh rakyat. Rakyat adalah para hamba yang dilindungi oleh keadilan. Keadilan adalah hal yang akrab dan dengannya dunia menjadi tegak. Dan dunia ini kembali menjadi kebun. Kebun menjadi metafora kesejahteraan yang harus dirawat. Negara menjadi pagar yang melindungi kebun itu dari gangguan, baik dari dalam maupun luar. Pemimpin melupakan pengatur yang memastikan aturan dijalankan dengan adil. Tentara menjadi penjaga stabilitas sosial dan keamanan. Hidupnya dijamin oleh harta yang dikumpulkan dari rakyat. Rakyat sendiri menjadi sumber kesejahteraan negara. Karena dari usaha dan kerja mereka, negara mendapat sumber pendanaan. Namun, kesejahteraan akan tercapai jika dilandasi oleh keadilan. Keadilan menjadi pilar yang menjaga harmoni, keamanan, dan dukungan rakyat, pemimpin, dan negara. Kesejahteraan sosial menjadi capaian kolektif dari kerjasama dan keadilan yang merawat kebun kehidupan ini. Sementara itu, Al-Mawardi menggunakan metafora kesuburan, Al-Khishab, sebagai simbol kesejahteraan. Menurutnya, kesejahteraan bukan hanya kemakmuran material, tetapi juga suasana yang menenangkan dan menumbuhkan solidaritas sosial. Ia menulis dalam kitabnya, adapun kaidah kelima, yaitu kesuburan suatu negeri yang membuat jiwa-jiwa menjadi lapang dalam berbagai keadaan, di mana yang banyak memiliki maupun yang sedikit sama-sama memperoleh bagiannya. Maka kedengkian pun berkurang di antara manusia, kebencian karena kekurangan lenyap, jiwa-jiwa menjadi lebih lapang untuk berbagi, dan semakin banyak sikap saling membantu dan hubungan sosial yang erat. Hal ini termasuk salah satu pendorong terbesar bagi kebaikan dunia dan keteraturan urusannya, karena kesejahteraan akan berujung pada kekayaan, dan kekayaan akan melahirkan amanah dan kemurahan hati. Al-Mawardi menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam suatu masyarakat bukan sekedar tentang kemakmuran ekonomi, tapi juga bagaimana orang saling terhubung dan merasa nyaman. Kalau semua orang tanpa memandang kaya atau miskin bisa merasakan manfaat kesejahteraan bersama, maka ketimpangan sosial akan menurun. Orang jadi lebih terbuka dan lebih peduli terhadap orang lain. Kondisi ini akan membangun harmoni sosial. Kebersamaan dan kerjasama menjadi pilarnya. Setiap orang merasa aman untuk saling mendukung. Kesejahteraan akhirnya menjadi fondasi untuk hubungan sosial yang kuat.
Kesejahteraan berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang rukun, adil, dan saling menguatkan satu sama lain. Islam membangun kesejahteraan. Lantas, bagaimana nilai dan ajaran Islam di atas berperan dalam membentuk kesejahteraan masyarakat Indonesia? Apakah nilai-nilai tersebut sekadar ajaran normatif atau menjadi praktik sehari-hari? Pertama, nilai kerjasama ta'awun. Nilai ini menanamkan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Nilai ini membuat orang peduli, mau saling membantu, dan merasa nyaman hidup bersama. Masyarakat hidup secara kolektif, bukan individualis. Kedua, Islam menekankan pentingnya keadilan, adil, dan saling menghargai. Prinsip ini mendorong orang untuk tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga menjaga kepentingan bersama. Al-Mawardi menekankan kesejahteraan sebagai kesuburan yang menenangkan jiwa dan menumbuhkan solidaritas. Prinsip keadilan ini menjadi fondasi yang menjaga keseimbangan dan harmoni sosial. Ketiga, makna hidup yang kuat. Ajaran Islam yang menekankan tujuan hidup dan rasa syukur membantu orang merasa hidupnya lebih berarti. Seperti ditunjukkan oleh data GFS, masyarakat Indonesia yang aktif dalam komunitas agama cenderung merasa lebih sejahtera. Kesejahteraan yang mendamaikan itu tidak selalu bersifat duniawi, tapi hidup yang dibangun atas semangat memperoleh keberkahan duniawi dan ukhrawi. Bukan sekedar kaya, tapi kaya yang menjadikan hidup lebih bermakna, lahir dan batin. Semoga bermanfaat.